Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Kalau ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesembuhan. Oke, vlog kali ini cocok banget buat yang masih bingung mau beli Matic Honda yang paling murah, yaitu Honda Beat, atau pilih Matic Honda PCX. Jadi ini aku cerita tentangku dulu ya. Jika keadaan teman-teman sama sepertiku, mungkin bisa ambil gambaran dari ceritaku ini. Jadi di rumah sudah ada Honda Beat, Honda CBR 250, Honda CBR 150, dan Kawasaki Ninja 250 Karbu. Karena saat ini sudah tidak single lagi dan makin hari makin disibukkan dengan pekerjaan, jadi jarang kopdar dan touring dengan teman-teman komunitas. Akhirnya Honda CBR 250 dan Kawasaki Ninja 250 Karbu iseng-iseng aku iklanin di OLX, dan ternyata ada yang minat dan mau beli pada hari itu juga. Akhirnya kedua motor itu aku lepas. Alasan aku jual kedua motor sport itu adalah karena yang pertama, jarang pakai lagi karena kesibukan pekerjaan. Yang kedua, karena kalau pakai motor kopling dibawa di kemacetan Surabaya, tangan itu terasa capek banget. Kadang jarinya sampai kesemutan sih. Yang ketiga, karena perawatan dan spare part motor sport bisa dibilang lebih mahal daripada bebek Matic Beat. Nah, karena beberapa alasan itu akhirnya aku putuskan gak pakai motor sport lagi untuk sementara waktu sih. Jadi akhirnya beli Honda PCX ini untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kenapa aku pilih PCX daripada Honda Beat? Berikut ini alasannya. Alasan utama pilih PCX adalah agar bisa angkut istri sendiri dan anak-anak sendiri untuk sekedar jalan-jalan santai keliling kota, keliling komplek, keliling perumahan. Ya, maka dari itu aku butuh tempat duduk yang cukup besar dan nyaman. Alasan kedua pilih PCX karena kaki bisa selonjoran sih. Lebih bisa santai daripada harus nekuk kakinya nekuk, apalagi pas dipakai di perjalanan yang agak jauh. Alasan ketiga pilih PCX karena tergolong irit dan modelnya menurutku nggak bosan dipandang, dari sudut manapun terlihat elegan. Alasan keempat pilih PCX karena sistem keyless entry dan alarmnya super keren dan canggih, walaupun belum canggih-canggih amat sih menurutku. Jadi kenapa belum canggih-canggih amat? Yaitu gini, ketika ada pembegalan di jalan ya, nah kunci keyless kita taruh di saku dan kita tengah dalam perjalanan, lalu naudzubillah ya, jangan sampai andaikan kita dibegal di tengah jalan, maka berhubung mesin masih menyala, si begal bisa tuh bawa kabur PCX ini, walaupun si begal gak bawa kunci keylessnya, karena kunci keyless masih kita kantongin di saku. Nah, sistem keyless yang canggih itu menurutku, kalau jarak kunci keyless lebih dari 2 meter dari PCX atau 10 detik terpisah dari PCX atau berapalah, maka mesinnya itu harus otomatis mati dan alarm berbunyi. Tapi bagi para pembegal yang melihat video ini, hati-hati, karena banyak juga pemilik PCX yang melengkapi kendaraannya dengan alarm tambahan yang fiturnya itu bisa merekam suara, gambar joggingnya, gambar yang nyetir dari kamera tersembunyi, maupun dengan sistem GPS tracker buat mengetahui lokasi PCX secara real time. Buat para pembegal, sebaiknya tobat aja deh, jangan begal motor orang ya, sebaiknya begal aja tuh koruptor negara. Oh iya, komunitas Honda PCX sudah tersebar di berbagai kota,
sehingga jika sewaktu-waktu ada kendala di tengah perjalanan, diharapkan bisa minta tolong dari teman komunitas Honda Basic dari kota manapun. Intine sak duluran sak lawase jos. Oh ya, kamu bisa gabung bersama sekian ribu teman-teman penggemar Honda BCX di grup Facebook. Linknya ada di deskripsi. Sebelum melanjutkan alasan lain kenapa pilih Honda BCX daripada Honda Beat, yuk kita lihat 8 perbandingan dari Honda Beat tipe CW CBS dengan Honda BCX tipe CBS. Yang pertama, spesifikasi, dan berikut ini adalah spesifikasi Honda Beat CW CBS dengan Honda BCX CBS. Harga Honda BCX dan Honda Beat dari tahun 2018 dan 2019. Ternyata harga kedua matic ini sama-sama merangkak naik, namun kenaikan Honda BCX CBS lebih tinggi. Aku dulu beli di Honda MPM Simpang, Surabaya bulan Juni 2018 dengan harga setelah diskon 27 jutaan. Kabarnya sampai sekarang itu inden. Oke. Sekarang bagian aki mati. Nah, ini mungkin yang harus diwaspadai oleh para pengendara BCX, yaitu kalau di Honda Beat itu kan ada Kickstarter, namun pada BCX itu tidak ada Kickstarter. Lalu apa fungsi utama Kickstarter? Yaitu jika aki mulai lemah, Kickstarter sangat membantu agar mesin dapat tetap menyala. Namun pada Honda BCX, jika aki mulai lemah, maka kemungkinan mogok lebih besar karena tidak ada bantuan dalam menyalakan mesin dari Kickstarter. Fungsi Kickstarter lain yang pernah aku rasakan di Honda Beat adalah jika Honda Beat berada di tengah banjir dan mogok, maka Kickstarter dapat membantu memompa atau mengeluarkan air yang masuk di mesin. Sedangkan di mesin Honda BCX, jika kebanjiran air, bagaimana cara mengeluarkan air yang masuk di mesin? Nah, buat teman-teman para subscriber Go BCX, aku minta tolong komentar gimana caranya mengatasi BCX yang mogok karena kebanjiran agar mesin bisa hidup kembali sewaktu kita di tengah perjalanan. Oh ya, kamu bisa pause dulu video ini lalu ketik komentarnya. Keamanan dari pencurian. Nah, ini nih yang paling menarik. Sampai sekarang bulan Juni 2019 masih belum ada kabar di grup Facebook maupun di berita lainnya ada yang kehilangan Honda BCX-nya. Tapi padahal sudah dikunci dan dialarm. Mungkin ada berita pencurian BCX, tapi karena pengemudinya itu dihipnotis atau dibegal. Mungkin kalau ada yang tahu kabar tentang pencurian BCX karena kelemahan di sistem keyless-nya, bisa tolong komen dan melampirkan link beritanya ya. Dan untuk Honda Beat masih belum keyless, jadi keamanan dari pencurian menjadi lebih rentan. Konsumsi bensin untuk Honda Beat rata-rata dari pengalaman pribadi kisaran 58 sampai 61 km per liter pertama. Untuk BCX kisaran 48 sampai 51 km per liter pertama. Kenyamanan berkendara. Honda BCX menurutku nih kurang cocok buat kamu yang tingginya kurang dari 165 cm karena kaki itu sangat jinjit sekali dan kurang nyaman jika berada di kemacetan. Sangat disarankan sih bagi yang mau beli BCX untuk mencoba test ride dulu ya di dealernya. Jadi gimana kalau kira-kira macet, apakah nyaman apa enggak? Bagi kamu yang sukanya gak mau turun ketika ngisi bensin, BCX ini buat kamu banget. Karena ngisi bensinnya memang gak perlu turun kalau di Pertamina, karena lubang bensin ada di depan jok. Tapi kalau di SPBU Shell diharuskan turun ya, demi alasan keamanan. Perawatan atau servis. Biaya servis lengkap Honda Beat sekitar 90 ribuan. Kalau Honda BCX sekitar 170 ribu. Tapi tergantung dealernya ya.
Depresiasi dari tahun 2018 ke 2019. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi gambaran terakhirmu sebelum memutuskan untuk beli Honda Beat atau Honda PCX. Pertama, Honda PCX tipe CBS. Harga beli Honda PCX tahun 2018 wilayah Surabaya 27,8 juta. Harga secondnya bulan Juni 2019 saat ini, jadi udah setahun, wilayah Surabaya aku cek di OLX paling rendah itu ada yang jual 26,1 juta. Berarti dalam setahun depresiasinya adalah 27,8 juta dikurangi 26,1 juta sama dengan 1,7 juta. Berarti dalam sebulan depresiasinya 140 ribuan. Honda Beat tipe CBS. Harga tahun 2018 wilayah Surabaya 16.540.000. Harga second bulan Juni 2019, jadi sudah setahun, wilayah Surabaya aku cek di OLX paling rendah 13.150.000. Berarti dalam setahun depresiasinya itu 16.540.000 dikurangi tahun sekarang 13.150.000 sama dengan 3.390.000. Dalam setahun depresiasinya 3.390.000. Berarti dalam sebulan depresiasinya 280 ribuan. Ini aku menghitungnya pakai perhitungan kasar aja. Acuannya juga dari OLX, jadi tergantung dari kondisi kendaraan juga sih. Lalu kalau dari perhitungan kasar tadi, memang depresiasinya PCX itu lebih sedikit karena harga secondnya ternyata saat ini masih cukup tinggi. Mungkin karena di wilayah Surabaya peminat PCX masih banyak sehingga harga second juga masih relatif tinggi. Oh ya, dan sekarang harga Honda PCX itu sekarang kisaran 32 jutaan bulan Juni 2019. Ini tergantung dealernya ya, mungkin juga ada yang bisa didiskon atau sudah net. Kesimpulan dari hal-hal di atas, semoga sekarang kamu bisa menentukan pilihanmu ke Honda Beat atau Honda PCX. Jadi beli yang Honda Beat 16 juta atau Honda PCX 32 juta, 2 kali lipatnya. Ya, apapun pilihanmu, yang penting tetap satu hati ya. Oke, sampai di sini dulu vlog ini. Segala penilaian ini bersifat pribadi, tanpa tekanan atau dukungan dari merek tertentu.